Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini hari ini kita akan belajar tentang penerapan TIK dan dampak positif dan negatifnya di berbagai bidang. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Kenalkan, nama aku Sabrina Surya dengan NIM 3251394 dari jurusan akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelum kita membahas tentang penerapan TIK, TIK itu apa sih? TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebuah teknologi untuk menangkap, menginterpretasi, menyimpan, dan menyampaikan atau mentransmisikan informasi. TIK berkembang sangat cepat di dalam kehidupan sehari-hari manusia yang menyebabkan segala aktivitas kita di berbagai bidang sudah terintegrasi dengan TIK. Lalu, apa saja penerapan TIK di berbagai bidang? Yuk kita cari tahu. Penerapan di bidang industri dan manufaktur. Penerapan yang pertama yaitu dibuatlah komputer aided design atau CAD untuk memudahkan dalam mendesain dan merancang sebuah produk. Kemudian ada Enterprise Resource Planning atau ERP, adalah sistem untuk pengelolaan keuangan SDM inventaris dan rantai pasok yang dibuat dalam satu platform. Ada lengan robotik untuk tugas-tugas berulang dan yang berbahaya bila dilakukan manusia, seperti pemasangan chip pada motherboard komputer, perakitan kendaraan berat, dan pengelasan. Dan ada machine learning yang mempelajari data sensor pabrik untuk memprediksi kerusakan mesin, mendeteksi produk cacat, dan mengoptimalkan jumlah produksi secara optimis demi efisiensi maksimal. Kita lanjut ke bidang kesehatan. Ada telemedicine di mana pasien bisa berkonsultasi dengan dokter di mana saja menggunakan ponsel pintar. Contohnya aplikasi Halodoc, Alodokter, atau Klik Dokter. Rekam medis elektronik yang memudahkan dalam mencari data riwayat kesehatan pasien dan menghindari kesalahan resep. Penggunaan komputer pencitraan 3 dimensi yang mempermudah menemukan berbagai penyakit dan kondisi medis seperti kanker, penyakit jantung, atau cedera otak. Muncul sistem antrian online seperti aplikasi mobil JKN yang memudahkan pasien mendaftar fasilitas medis dan rujukan dari rumah guna memangkas waktu tunggu di puskesmas atau rumah sakit. Kita lanjut ke bidang militer. Ada kendaraan tanpa awak untuk melakukan pengintaian dan pengawasan. Simulasi penerbangan jet tempur, pengoperasian kapal selam, tank, serta pelatihan strategi tempur pasukan menggunakan virtual reality. Muncul sistem navigasi dan pelacakan pada kapal perang dan kapal selam. Dan dibentuk pertahanan cyber untuk melindungi basis data rahasia negara dan infrastruktur penting dari peretasan yang dapat melumpuhkan sistem pertahanan. Kita lanjut penerapan TIK di bidang pemerintahan. Yang pertama ada perubahan dari KTP fisik menjadi elektronik KTP atau iktp. Kemudian ada juga kartu keluarga dan akta lahir digital. Ada database sekolah yang menyajikan data transparan mengenai jumlah kelas, daya tampung murid, dan fasilitas sekolah guna membantu orang tua serta calon siswa mempertimbangkan dan memilih sekolah terbaik secara objektif. Dibuat pengaduan online yang memudahkan masyarakat melaporkan keluhan atau pelanggaran secara lebih cepat. Sekarang, pelaporan dan pembayaran pajak bisa dilakukan secara online menggunakan Cortex. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Bertransaksi tidak lagi harus mengantri lama di bank karena kehadiran e-banking telah memberikan kebebasan bagi nasabah untuk mengelola keuangan kapan saja dan di mana saja melalui berbagai fasilitas digital. Apa saja fasilitasnya? Yang pertama, ada ATM untuk melakukan transaksi tunai dan non-tunai secara mandiri menggunakan kartu debit. Yang kedua, ada phone banking, layanan informasi yang dapat diakses dengan menelepon call center bank atau berinteraksi dengan operator otomatis. Ketiga, ada internet banking, layanan perbankan digital yang diakses melalui browser web pada komputer atau laptop. Dan yang terakhir ada mobile banking, layanan yang diakses langsung melalui aplikasi di smartphone, memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja dalam genggaman tangan. Kemudian ada e-wallet atau dompet digital seperti GoPay, Dana, OVO, dan ShopeePay. Jika dulu belanja berarti harus keluar rumah, kini kehadiran TIK mengubah segalanya menjadi lebih praktis.
Ada layanan e-commerce yang bisa dibuka di desktop seperti web Shopee, Lazada, Tokopedia, Freelancer, dan Upwork. Kemudian ada m-commerce yang bisa dibuka di mobile atau handphone seperti aplikasi Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dan ada L-commerce yang bisa dibuka di handphone ataupun desktop. Dengan memanfaatkan fitur GPS, layanan ini menawarkan toko ataupun restoran yang paling dekat dengan lokasi kita seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya, kita ke bidang pariwisata dan kebudayaan. Pembuatan website dan media sosial untuk mempromosikan destinasi wisata dan kekayaan budaya. Contohnya, TMII yang bisa membeli tiket dan melihat wahana yang tersedia di website dan sosial medianya. Kita bisa melakukan reservasi dan pembayaran tiket secara online langsung dari website resmi tempat yang ingin didatangi atau memanfaatkan aplikasi penyedia layanan travel terpercaya. Kemudian, ada bidang politik. Di bidang politik, TIK mendefinisikan ulang cara kita berdemokrasi, seperti pemungutan suara yang menggunakan e-voting, kampanye yang dilakukan secara digital, dan wadah petisi serta aspirasi online yang mendekatkan suara rakyat langsung ke ruang kebijakan. Dan terakhir, bidang pendidikan. Pertama, TIK berfungsi sebagai pengembangan skill dan kompetensi di mana siswa dan mahasiswa dilatih menguasai software pengetikan, pengolahan database, hingga aplikasi presentasi. Kedua, sebagai infrastruktur pembelajaran, teknologi menyediakan ruang kelas digital seperti Google Classroom atau sistem e-learning kampus. Ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar tanpa batas yang memudahkan dalam pencarian jurnal atau artikel di Google Scholar, e-book, hingga penjelasan materi dari video pembelajaran online. Keempat, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran yang menghadirkan pengalaman interaktif lewat animasi 3D, laboratorium virtual, serta pertemuan jarak jauh via Zoom. Kelima, sebagai pendukung manajemen pembelajaran melalui sistem informasi akademik atau SIAKAT untuk mempermudah akses KRS, nilai ujian, hingga jadwal kuliah. Terakhir, penerapan TIK di bidang pendidikan yaitu sebagai sistem pendukung keputusan melalui sinkronisasi seluruh data kampus ke sistem PDDikti untuk keperluan penilaian akreditasi institusi. Sekarang kita sudah tahu apa saja penerapan TIK di berbagai bidang. Lalu, apa sih dampak positif dan negatif penerapan TIK di berbagai bidang? Di bidang industri dan manufaktur, implementasi TIK membawa dampak positif berupa peningkatan kecepatan produksi, akurasi barang yang tinggi, serta jaminan keselamatan kerja yang lebih baik bagi para buruh di area pabrik. Namun, inovasi ini juga menyimpan dampak negatif, yaitu meningkatnya resiko pengurangan tenaga kerja manusia atau PHK massal karena peran fisik pekerja mulai digantikan oleh otomatisasi mesin dan lengan robot. Di bidang kesehatan, teknologi membawa dampak positif yang luar biasa dalam mempercepat diagnosis penyakit secara akurat berkat bantuan sistem digital. Namun, dampak negatifnya tidak kalah luar biasa, yaitu adanya risiko kebocoran data rekam medis pasien serta ketergantungan berlebih pada teknologi jika sewaktu-waktu sistem mengalami gangguan atau error. Di bidang militer, teknologi membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan akurasi sistem pertahanan serta mempercepat koordinasi taktis di lapangan. Di sisi lain, dampak negatifnya sangat serius, seperti munculnya ancaman perang cyber skala global hingga risiko penyalahgunaan senjata otomatis yang tidak terkendali. Di bidang pemerintahan atau e-government, dampak positif yang paling dirasakan adalah layanan publik yang menjadi jauh lebih cepat. Sedangkan terdapat dampak negatif berupa kesenjangan digital atau digital device di mana masyarakat yang belum melek teknologi terancam kesulitan dalam mengakses layanan birokrasi modern ini. Di bidang ekonomi, TIK membawa dampak positif yang besar dengan membuka peluang bisnis digital baru, menciptakan lapangan kerja baru, serta mempercepat proses transaksi keuangan secara real-time. Namun, pertumbuhan ini juga diikuti oleh dampak negatif, seperti maraknya kasus penipuan belanja online hingga risiko kejahatan cyber berupa pembobolan rekening nasabah. Di bidang pariwisata dan budaya, teknologi memberikan dampak positif berupa kemudahan bagi para wisatawan untuk mengakses informasi lengkap mengenai destinasi yang ingin mereka tuju. Namun, kemudahan itu juga membawa dampak negatif, yaitu meningkatnya risiko kerusakan lingkungan di sekitar area wisata akibat terjadinya lonjakan pengunjung yang tidak terkendali. Di bidang politik, teknologi membawa dampak positif berupa terciptanya keterbukaan informasi politik serta memudahkan partisipasi aktif publik dalam mengawal jalannya demokrasi. Namun, ruang digital ini juga menyimpan dampak negatif, yaitu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax serta kampanye hitam yang berpotensi memecah belah opini masyarakat. Di bidang pendidikan, teknologi memberikan dampak positif berupa akses materi belajar yang tanpa batas serta fleksibilitas waktu bagi siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Namun, era digital ini juga membawa dampak negatif seperti menurunnya konsentrasi siswa akibat kecanduan gawai serta maraknya tindakan plagiarisme atau kebiasaan asal copy-paste tugas tanpa dipahami.
Nah, itulah dampak positif dan negatif penerapan TIK di berbagai bidang. Sebagai manusia yang hidup di zaman teknologi serba cepat, kita harus selalu waspada dan selalu cross-check informasi yang kita dapatkan di internet. Sekian materi hari ini, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.